Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, bersama saya Pendeta Yohan Moncesula, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor, melayani di Pospelkes Sinar Kasih Mara 1, Pospelkes Eklesia Longsam, dan Pospelkes Pengharapan Longtungu yang berada di Mupal, Kalimantan Utara Berau atau Kaltara Berkat. Nah, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam acara Morning Call GPIB. Karena itu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami mulai melaksanakan segala aktivitas pekerjaan di hari ini, kami hendak membuka Alkitab, membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing, menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar lewat pemberitaan firman ini dengan sungguh-sungguh kami boleh memahami, mengerti, dan terlebih Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Injil Lukas pasal 8, Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan hari ini, pagi ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10 merupakan bagian cerita tentang tokoh Zakaria dan Elisabet, salah satu pasangan atau keluarga yang memiliki cerita kehidupan yang luar biasa. Mengapa luar biasa Bapak Ibu? Karena ada suatu kejutan yang Tuhan lakukan bagi Zakaria dan Elisabet di usia yang tua, bahwa mereka akan diberikan keturunan dari Tuhan. Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6 mengatakan bahwa mereka taat kepada Allah dan tak bercacat, pasangan yang setia melayani, menjadi teladan bagi umat Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah. Artinya mereka taat kepada setiap aturan yang berlaku dan menunjukkan perilaku hidup yang baik dan benar. Atau Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, pasangan ini belum memiliki keturunan sampai di masa usia tua. Bagi orang Israel bahwa memiliki keturunan adalah sebuah ahli waris dari Tuhan. Apalagi kalau misalnya anaknya adalah anak laki-laki, anak itu akan menjadi ahli waris atau menjadi penerus bagi keluarga. Namun tidak semua pasangan yang menikah memperoleh berkat keturunan. Ada yang menanti sampai dengan 5 tahun, ada yang menanti sampai 10 tahun, ataupun ada yang sama sekali Tuhan tidak memberikan keturunan. Sama halnya dengan Zakaria dan Elisabet. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka menanti dalam waktu yang lama.
walaupun tidak ada informasi yang jelas berapa tahun mereka menanti atau menunggu, tetapi kalau kita baca pada ayat yang ke-7, maka di sana dikatakan bahwa Elizabeth mandul. Nah, ini satu kenyataan yang seringkali menjadi pergumulan bagi pasangan keluarga Kristen. Setiap orang tentu pasti merindukan yang namanya keturunan atau memperoleh buah hati setelah menikah. Akan tetapi kadangkala ada hal-hal tertentu atau secara medis bahwa setiap pasangan mungkin tidak memperoleh keturunan. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam firman Tuhan tadi, saatnya bagi Zakaria dan Elizabeth mendapat anugerah dari Tuhan. Ada kabar sukacita kepada Zakaria ketika dia hendak melayani di Bait Allah, mendapat tugas untuk membakar korban ukuban. Lalu kemudian disitulah Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Kalau kita lihat dalam tugas keimanan, khususnya dalam konteks Zakaria, bahwa oleh karena jumlah imam begitu banyak sehingga setiap orang yang melayani di rumah Tuhan mereka harus melalui proses undian. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa pada waktu rombongan Zakaria mendapat giliran, baru kemudian mereka melayani di Bait Allah. Yang menarik bahwa melalui proses undian dilakukan kepada tugas imam dalam pemahaman bukan semata-mata keinginan dari setiap hamba Tuhan atau imam melayani di Bait Suci, tetapi ada peran Tuhan untuk menunjuk dan memilih hamba-hambanya melayani di Bait Allah yang kudus. Jadi mendapat sebuah tugas untuk melayani di Bait Suci itu adalah ketetapan Allah kepada kehidupan mereka. Karena itu ketika Zakaria mendapatkan giliran melaksanakan tugas, pada kesempatan ini pula Tuhan menyatakan kabar sukacita melalui malaikat kepada Zakaria bahwa mereka hendak mendapatkan keturunan. Nah, sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kisah Zakaria ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mempunyai rencana dan tujuan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu Ia memberikan kabar sukacita yang mengejutkan kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa dengan kehidupan kita, tetapi hidup dalam kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kita melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan pada waktunya Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Zakaria dan Elizabeth adalah sebagian orang yang tetap setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam zaman mereka adalah kekuasaan Romawi yang berkuasa, Herodes yang berkuasa, dan tidak sedikit orang hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth, mereka adalah pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah, menjadi teladan bagi jemaat, dan satu hal yang pasti adalah melayani Tuhan di Bait Suci. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, kita melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan menjawab pergumulan, menjawab kerinduan dari Zakaria dan Elizabeth. Pesannya bagi kita adalah bahwa jangan pernah kita merasa Tuhan meninggalkan kita di saat kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa ada jawaban Tuhan pada waktu yang pada waktu yang tepat. Tuhan akan menyatakan kuasanya, bahkan melampaui segala perkiraan-perkiraan kita. Barangkali boleh dikatakan bahwa bagi Zakaria dan Elizabeth,
Mungkin mereka merasa bahwa mereka sudah tidak mendapatkan keturunan karena sudah masuk dalam usia tua. Dan yang kedua adalah Elizabeth dikatakan adalah perempuan yang mandul. Akan tetapi di balik semuanya itu Tuhan menyatakan hal yang luar biasa. Ada jawaban Tuhan yang tepat di dalam hidup mereka. Allah memiliki rencana yang terbaik. Ia menyatakan karyanya kepada kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Nah, sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, janganlah kita cepat putus asa. Biarkanlah kehidupan kita senantiasa mengikuti alurnya Tuhan. Menanti dan berharap bahwa hanya kepada Allah adalah sebuah kepastian iman. Ikut alur Tuhan, nikmati proses dan selalu bersyukur. Tetap setia dan melayani Tuhan. Walaupun sakit rasanya, kita merasa bahwa kacau balau kehidupan kita. Walaupun kita merasa bahwa mustahil kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa ada kejutan tentang kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan ini. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berkehendak menyertai, memberkati dan menjanjikan berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saat ini kita berada di bulan Desember, masa Adventus. Di akhir tahun, barangkali ada banyak harapan, doa, kerinduan yang belum terjawab dari Tuhan. Selama 1 tahun ini kita sedang menjalani kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang barangkali Bapak Ibu belum terima, belum alami. Tetapi janganlah kita berputus asa. Tetaplah setia kepada Tuhan. Belajar dari Zakaria dan Elizabeth, sekalipun mereka memiliki masalah yang panjang, berlarut-larut dalam penantian waktu yang lama sampai pada usia tua, tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan, hidup melayani Tuhan. Dan inilah sebuah tugas tanggung jawab dan teladan dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah dalam masa Minggu Advent ini memasuki akhir tahun, bahkan sebentar lagi kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tetaplah kita memiliki harapan, tetaplah kita naikkan doa-doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya dalam kehidupan ini. Biarkanlah hidup kita menjadi sebuah perundingan dari Tuhan sesuai dengan otoritas dan kehendak Tuhan. Segala harapan dan kerinduan yang ingin kita capai, berserahlah kepada Tuhan. Tugas kita adalah, jika Tuhan memilih kita untuk melaksanakan sebuah tugas, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena pada waktunya ada giliran, ada jadwal, ada undian. Tuhan nyatakan berkat dalam kehidupan kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kembali kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Belajar dari tokoh Zakaria dan Elizabeth yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan, menjalankan perintah dan ketetapan Allah dalam kehidupan mereka, hidup dalam kebaikan Tuhan, dan pada waktunya Tuhan memberikan berkat di dalam hidup mereka. Karena itu Bapa, ajarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan, bertanggung jawab dalam setiap tugas pelayanan kami, hidup dalam kebaikan dan ketetapan Allah, bahkan menjadi contoh dan teladan berkat bagi sesama kami di sekitar kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa pada waktunya, pada gilirannya, Tuhan juga akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin Tuhan sampai pada akhir tahun ini ada banyak harapan, doa, kerinduan yang belum terjawab, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, bahkan kehidupan keluarga. Namun kami percaya bahwa Tuhan
pada waktunya Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga serahkan setiap kehidupan kami di hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami mohon Tuhan, awali langkah-langkah kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala bahaya kecelakaan, sehingga biarlah Tuhan sampai pada sore malam hari, kehidupan kami tetap berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini kami umat Kristen khususnya memasuki masa Adventus dan juga sebentar lagi merayakan Hari Raya Natal. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada, khususnya gereja GPIB, agar biarlah Tuhan kami merayakan Natal di tahun ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan jauhkan segala hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, bahkan mengganggu akan perayaan kami. Sehingga biarlah Tuhan kami diberikan ketenangan untuk senantiasa melaksanakan perayaan kami, dan biarlah hanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, demikian morning call kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.